Selamat pagi. Perkenalkan kami dari tim Jur Squad dengan saya Renita. Saya Juro. Saya Tasya. Oke, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang solusi yang kami tawarkan untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Oke, untuk solusinya. Nah, kita perlu bahas dulu apa sih perubahan yang terjadi selama masa pandemi ini. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai social distancing, menyebabkan interaksi luring pada proses pembelajaran itu akan ditiadakan. Hal ini mengakibatkan kampus akan ditutup dan mahasiswa dibatasi untuk masuk ke dalam kampusnya. Nah, akibatnya jika mahasiswa tidak dapat datang ke dalam kampus, mahasiswa akan mengikuti proses pembelajaran dari daerah masing-masing dan akan menggunakan infrastruktur yang tersedia di rumah masing-masing. Nah, dengan ada kondisi tersebut, kita menghadapi beberapa masalah dalam proses pembelajarannya. Yang pertama kita bahas adalah untuk kelasnya tersendiri. Untuk yang sekarang ini, penyelenggaraan webinar yang telah dilaksanakan itu ternyata memakan bandwidth yang cukup tinggi. Dan ini juga membutuhkan resource komputasi yang cukup tinggi sehingga seringkali mahasiswa kesulitan dalam mengikuti proses pembelajarannya. Nah, selain itu, untuk tugas-tugas yang diberikan, untuk tugas hands-on dan berkelompok itu akan sulit dilakukan karena interaksi yang sulit untuk mahasiswa tersendiri berkumpul dan juga ketersediaan alat-alat yang cukup minim. Selain itu, semua deliverables dari tugas-tugas tersebut karena harus menggunakan sistem online, jadi harus dalam bentuk soft copy. Jadi untuk alat dan mungkin membutuhkan hal yang lain itu tidak bisa dilaksanakan. Selanjutnya itu, untuk beberapa jurusan yang membutuhkan praktikum, setiap mahasiswa itu ternyata tidak memiliki peralatan dan kelengkapan yang sesuai, sehingga praktikum itu tidak dapat dilaksanakan. Dan juga jika praktikumnya dapat dilaksanakan, lisensi dari tokonya itu tidak jelas apabila mahasiswa diwajibkan untuk membelinya. Dan yang terakhir itu adalah untuk ujiannya tersendiri. Karena menggunakan sistem online, jadi ada kemungkinan terjadinya kecurangan maupun plagiarisme. Oke. Nah, untuk kondisi kampus yang tersendiri, kita mengambil sampel itu adalah kondisi dari ITB tersendiri. Nah, untuk kampusnya itu dari ITB tersendiri sudah mempunyai e-learning, yaitu sudah ada platform untuk mahasiswanya itu bernama kuliah.itb.ac.id. Dan untuk kelasnya tersendiri, untuk medianya diselenggarakan itu melalui beberapa conference call, yaitu Zoom, Google Meet, dan juga Microsoft Teams. Nah, untuk praktikumnya, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kampus, akan ditunda hingga November 2020 ataupun mengikuti kebijakan yang akan ditentukan. Nah, selanjutnya usulan yang kami usulkan itu merubah proses pembelajaran sebagai berikut. Nah, kelas ini materinya ada di e-learning, dapat berupa PowerPoint atau PDF atau dokumen. Selanjutnya video penjelasannya itu adalah PowerPoint dengan 24 frame per second agar tidak boros kuota. Selanjutnya disediakan forum diskusi untuk tanya jawab pada setiap materi yang diunggah. Selanjutnya tugas ini memiliki submisi online. Untuk tugas deliverable dokumen, untuk tugas yang perlu hands-on, itu dikumpulkan melalui media digital, contohnya demo atau laporan. Untuk praktikum, kami mengusulkan virtual lab sebagai pengganti praktikum dengan tes pendahuluan dan laporan dikerjakan selama pandemi. Nah, di akhir pandemi tetap melakukan praktikum di lab dan memberikan analisis terkait dengan praktikum langsung. Selanjutnya, untuk ujian, kita dapat dua opsi. Yang pertama, take home atau tidak dikerjakan bersama-sama. Yang kedua adalah ujian bersama atau ujian live seperti ujian pada biasanya dengan merestriksi semua halaman kecuali halaman ujian. Selain itu, kami juga mengusulkan untuk meningkatkan komprehensi soal agar tidak terjadi kecurangan. Oke, baik. Untuk selanjutnya, dampak yang terjadi kepada dosen maupun mahasiswa. Karena adanya perubahan ini, yang pertama dosen bahkan akan diharapkan untuk memberikan usaha yang lebih ketika mereka menyusun materi, karena mereka harus bikin video dan segala macam. Kemudian, pencarian virtual labs itu tidak mudah, tapi beberapa dari tim kita kemarin sudah mencari dan cukup banyak sumbernya, tapi memang butuh effort karena harus beberapa virtual lab, karena tidak semua virtual lab bisa menyediakan seluruh course. Kemudian yang kedua, mahasiswa akhirnya harus menghemat biaya untuk pembelian kuota, pembelian infrastruktur, laptop, dan segala macam. Kemudian praktikum terlaksana, tapi mungkin mahasiswa merasa tidak maksimal dan kurang paham, seperti itu. Kemudian dampak yang bagi mahasiswa juga, dia harus lebih proaktif dalam segala hal. Tidak hanya forum diskusi, tetapi ketika kuliah mereka juga harus ingat sendiri dan segala macam. Itu harus diingat sendiri-sendiri karena memang
individualisnya lebih tinggi, seperti itu. Kita lanjut ke pembiayaan. Nah, di pembiayaan ada pembiayaan kasar. Hal-hal utama yang mungkin akan menjadi fokus utama kita yaitu virtual labs, pengembangan LMS, dan pengembangan server. Fungsi virtual labs tadi udah jelas untuk praktikum. Server itu agar ketika mereka mengakses resource ini itu bisa bersamaan banyak, karena kan di ITB itu ada sekitar 16.000 manusia. Jadi itu bakal butuh server yang cukup tinggi. Nah, dari virtual labs sendiri itu sebenarnya harga per orangnya itu sekitar 22 sampai 20 dolar. Kita ambil distribusi normalnya jadi sekitar 10 sampai 12 dolar per mahasiswa. Dan kami asumsikan hanya beberapa saja dari 16.000 itu yang mendapatkan fasilitas ini, karena tidak semua mahasiswa melakukan praktikum. Jadi totalnya bisa dikira-kira 14.000 itu dalam dolar, 14.000 rupiah itu berarti 1 dolar, dan banyaknya kita butuh sekitar 23.848 dolar, yang mana hasil akhirnya 333 juta. Itu untuk virtual lab saja, dan itu untuk 1 tahun periodenya. Kemudian untuk pengembangan LMS kita sewa developer dan menggaji mereka, cukup 2 developer saja, dengan biaya satuannya 5 juta. Seperti itu, dan hasilnya totalnya 10 juta. Kemudian untuk server kita adakan dari AWS, dan itu harganya sekitar 26.000 dolar untuk 1 tahun, dan hasil akhirnya 379 juta. Total pengeluaran kita bakal sekitar 723 juta, tapi ini hanya estimasi, bisa lebih ataupun bisa kurang. Baik, sekian